Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngobrol bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekedar obrolan biasa saja. Jadi tolong jangan dianggap serius. Oke, kita mulai masuk ke isi bahasan yang berjudul tidak sempurnaan adalah bagian dari kehidupan. Sempurna itu hanya milik Tuhan. Begitulah kalimat yang sering kita dengar. Banyak dari kita yang telah mendengar kalimat tersebut, tapi banyak dari kita yang tidak mengerti makna dari kalimat tersebut. Nah, mengapa saya bisa bilang atau berpendapat seperti itu? Yang pertama, karena manusia itu selalu menuntut kesempurnaan. Kita tahu kalau manusia itu makhluk yang tidak sempurna, karena memiliki kesalahan, terus apa ya, dapat melakukan kesalahan pokoknya intinya gitu. Tapi manusia tuh selalu menuntut kesempurnaan, apalagi kepada orang lain. Kalau nggak sempurna, maka eh, hasilnya tuh nggak maksimal gitu, tidak memuaskan. Misalnya kalau nilai harus sempurna, terus pekerjaan hasilnya harus sempurna. Kalau nggak sempurna, nanti apa ya, mengecewakan. Tidak, ada target yang harus dicapai. Kalau misalnya targetnya capai, berarti itu mencapai kesempurnaan yang dia tentukan. Nah, maka dari itu kesempurnaan bagi setiap orang tuh relatif. Di mana relatifnya? Karena setiap orang memiliki jangkauan yang berbeda tentang arti kata sempurna. Mungkin bagi sebagian orang kata sempurna itu adalah cukup atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau udah memenuhi syarat apa yang dia tentukan, dia sempurna. Tapi kan bagi orang lain kata sempurna itu mungkin berbeda. Jadi bagi orang lain mungkin, oh ini udah sempurna nih, udah perfect nih, udah nggak ada kesalahan gitu. Tapi ada dari orang lain yang bilang, oh itu masih belum, masih ada yang lebih lagi gitu. Jadi kata sempurna itu bagi seorang manusia itu sangat relatif. Bagaimana dia menentukan batasan-batasan dari kesempurnaan, karena ya setiap individu memiliki nilainya masing-masing bagaimana dia menilai suatu hal gitu. Maka dari itu kita nggak bisa menentukan kesempurnaan bagi orang lain. Bagi kita mungkin wah itu masih kurang gitu, tapi bagi orang yang menjalaninya bilang itu sempurna, ya sudah, karena itu pendapatnya, karena itu kesempurnaan bagi dia gitu. Kita mungkin nggak bisa melihat hal tersebut karena kita tidak merasakan apa yang dia rasakan. Nah itu. Nah terus ada pendapat lain, misalnya kalau nggak sempurna berarti eh, artinya itu gagal atau tidak berhasil gitu. Karena banyak dari kita tuh yang tidak bisa atau mencapai kesempurnaan, tapi saat kita menjalani prosesnya kita bisa menikmati hasil dari kegagalan gitu. Walaupun hasilnya nggak sempurna, tapi kita bisa belajar dari suatu kesalahan misalnya. Nah, disitulah nilai yang bisa didapat. Walaupun kita tidak mencapai nilai yang kita targetkan, dapat kesempurnaan yang kita tentukan, tapi kita bisa merasakan suatu progres atau peningkatan pada diri kita sendiri. Jadi ada rasa bahagia juga ketika ketika kita bisa meningkatkan keahlian kita. Misalnya kita berhasil mencapai sesuatu walaupun nggak maksimal, misalnya hanya 80%. Nah 20%-nya ini adalah misalnya nggak maksimal gitu, nggak sesuai target. Nah 20%-nya itu membuat kita belajar tentang hal yang kita tekuni. Misalnya mendapat nilai 80 kan, berarti 20%-nya salah. Nah kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Oh berarti saya masih kurang nih di 20% ini. Kita bisa belajar lebih, kita tahu bahwa diri kita kurang sehingga kita bisa meningkatkan diri kita gitu. Itu salah satu contoh, misalnya manusia tuh selalu menuntut apa, kesempurnaan. Nah bagaimana solusinya supaya kita tuh
nggak selalu menuntut kata sempurna gitu dalam kehidupan ini. Yang pertama solusinya tuh kita harus membatasi ekspektasi. Ekspektasi kita harus dibatasin. Jadi kalau nggak dibatasin tuh pasti nggak ada batasnya, nggak ada habisnya, kayak nafsu jadinya. Kalau nafsu itu nggak dibatasi, maka nggak ada ujungnya. Karena di atas kata sempurna ada sempurna yang lebih lebih lagi di atasnya, gitu kan. Jadi ketika kita membatasi, kita bisa menentukan nih, oh kalau misalnya sudah sampai nilai ini berarti udah sempurna bagi kita, sudah cukup gitu. Ketika kita membatasi, ada apa ya, suatu hal yang membuat diri kita tuh puas, dan ketika kita puas kita senang dengan hal tersebut gitu. Kalau misalnya nggak tercapai ya mungkin ada rasa sedihnya, tapi kalau misalnya kita nggak batasi hal tersebut, maka kita tidak akan pernah puas dengan suatu hal. Maka dari itu kita harus membatasi ekspektasi. Yang kedua solusinya itu adalah kita harus gunakan cermin kepada diri kita sendiri. Jadi kita jangan lihat atau menuntut orang lain tuh harus sempurna, harus perfect. Misalnya ngeliat kinerja orang lain, wah dia mah kerjanya males, terus nggak ada kerjaan dia mah, atau nggak gabut terus gitu. Kita harus melihat kepada diri kita sendiri. Kita bisa nggak ketika di posisi dia lebih rajin dari dia atau lebih baik dari orang-orang lain gitu, orang yang kita lihat. Kita harus membuat cermin pada diri kita sendiri. Jadi kita kira-kira bisa nggak kalau misalnya di posisi dia, bisa lebih baik nggak, bisa lebih sempurna nggak dari dia gitu kan. Kalau misalnya jawabannya tidak, maka kalian jangan menuntut terlalu keras gitu. Jangan sampai kita tuh menuntut kesempurnaan pada orang lain, tapi diri kita tuh tidak dituntut untuk hal yang sama gitu. Jadi kita harus menyamakan persepsi, gunakan cermin gitu. Kalau kita orangnya malas, orangnya nggak mau kerja, kita jangan sampai menuntut atau ya menuntut kesempurnaan dari orang lain juga gitu. Kita harus sadar diri gitu, jangan sampai karena orang lain itu malas, kita menganggap orang itu tuh lemah gitu, orang itu bodoh gitu misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus gunakan uh, koreksi diri lah. Terus solusi selanjutnya adalah menyadari bahwa uh, ketidaksempurnaan ya, ketidaksempurnaan itu tidak selalu buruk. Jadi sesuatu yang nggak sempurna itu nggak selalu buruk. Jadi ada baiknya juga kalau sesuatu tuh nggak sempurna. Misalnya kayak gini, teman kalian lah misalnya, kalau teman kalian terlalu sempurna, kira-kira itu bakal jadi teman kalian nggak? Kalian bakal deket nggak dengan teman yang sempurna? Bayangin, misalnya ada suatu hal gitu kan, kalau misalnya namanya teman kan ada yang namanya mengejek, ada yang bermain gitu. Tapi kalau misalnya teman kalian terlalu sempurna, misalnya terlalu baik, misalnya terlalu apa ya, terlalu hebat gitu, kira-kira kalian yang jadi teman itu merasa asik nggak, merasa nyaman nggak dengan teman yang terlalu sempurna? Apakah kalian merasa insecure gitu, nggak nyaman gitu? Bayangin kalian dibanding-bandingkan dengan orang yang sempurna gitu. Misalnya kalian, teman kalian tuh nilainya bagus terus, nilainya di atas 90 terus, tapi kalian sendiri nilainya di bawah KKM atau nilainya 70 lah gitu. Kalian biasanya kan dibanding-bandingkan gitu dengan orang tersebut, atau enggak kalau dia misalnya sempurna dalam suatu hal gitu. Misalnya suatu hal dia sangat-sangat apa ya, sulit untuk dicela lah. Jadi bayangin kalau kalian punya teman seperti itu, apakah asik gitu diajak main? Mungkin ada, tapi nggak banyak kan. Biasanya orang-orang yang memiliki apa ya, kesempurnaan tertentu gitu ya, maksudnya dari misalnya dari apa ya, misalnya dari olahraga ataupun dari pelajaran gitu, pasti ada kekurangannya. Nah dari kekurangannya itu kalian bisa melengkapi teman yang tadi gitu, membuat kalian tuh bisa berinteraksi. Kalau misalnya teman kalian nggak punya suatu kelemahan, fungsi teman itu apa gitu jadinya kan.
Kalau teman itu nggak melengkapi, tidak membantu gitu kan, maka buat apa teman itu kan? Karena teman itu kan fungsinya kan bisa melengkapi juga. Misal teman hidup. Ya kalau misalnya nggak saling melengkapi, maka interaksinya akan menjadi hampa atau kosong gitu. Nah seperti itulah. Jadi terkadang karena seseorang itu tidak sempurna, kita bisa melengkapi orang lain dan menjadikan mereka sempurna dengan keberadaan kita. Entah itu teman, entah itu pasangan gitu kan. Ya bayangin juga sih kalau pasangan hidup kita itu terlalu sempurna buat kita, terus fungsi hidup kita apa gitu kan. Misalnya dia bisa segalanya, nyari uang bisa, terus apa ya, dari penampilan sempurna, semuanya luar biasa gitu kan. Terus kita sebagai pasangan hidupnya misalnya kan, buat apa di sana kalau misalnya kita nggak bisa menambah sesuatu dari dirinya gitu kan. Seperti itu. Jadi terkadang ketidaksempurnaan itu tidak selalu buruk. Nah, kita mulai masuk ke ini ya, pesan dan kesimpulan. Nah, sekali lagi saya akan mengulangi kalimat yang di awal. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Jika semua sempurna, maka dunia ini akan menjadi tempat yang paling membosankan yang pernah ada. Ketidaksempurnaan bisa memberi warna dalam hidup ini. Kesalahan membuat kita belajar sesuatu, perasaan sedih ada ketika harapan tidak sesuai kenyataan, kebahagiaan muncul ketika kita berhasil mencapai sesuatu, tawa muncul karena ada sesuatu yang mungkin tidak kita pahami terjadi, tapi imajinasi membuat otak kita terus bermain. Bahkan harapan terlahir karena adanya kemungkinan gagal. Ya kalau nggak mungkin gagal ya nggak mungkin kita berharap. Karena kalau misalnya nggak ada kegagalan berarti adanya kepastian gitu. Perasaan itulah yang mungkin muncul karena kita tidak sempurna. Semua kemungkinan dari komponen hidup yang ada itu saling berinteraksi dan menciptakan sesuatu yang tidak terduga, membuat kita menyadari bahwa ketidaksempurnaan itulah yang membuat hidup ini sempurna. Memang terdengar seperti kontradiksi, tapi itulah yang terjadi. Mau tidak mau, kita harus menerima, karena itulah kehidupan yang kita jalani. Mungkin sekian obrolan tanpa beban yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan atau kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel ini juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.